Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didi Purwoko, masih di channel saya yang subscribernya masih sedikit. Jangan lupa untuk bantu saya like and subscribe ya, agar eh, kita sama-sama sukses dan bermanfaat. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana seseorang bisa tahu atau kita bisa tahu bahasa tubuh kita, guys. Bahasa tubuh kita dengan orang yang bercakap-cakap dengan kita, yaitu audiens atau teman kita yang bercakap-cakap, bahasa tubuh dengan bahasa tubuhnya yang gerak-geriknya seperti itu, gesturnya seperti itu. Kita bisa tahu sebenarnya dia itu mau menyampaikan apa sih, ya, yang secara tidak langsung itu mencerminkan diri dia, ya. Kita akan bahas ini. Saya punya video ini dengan teman saya yang kita pure ya, buat video yang temanya itu rambutan, makan rambutan langsung dari pohon ya, yang ngambil dari pohon. Kita mulai ya, kita bisa teliti ada berdasarkan bentuk umum mikroekspresi untuk mengetahui sikap audiens ya. Itu ada observasi pada bahasa tubuh manusia, ada 3, yaitu yang pertama adalah the absence of emotion as important as the presence of emotion. TL nonverbal, interpretasinya cepat ya, tegak berjalan ya. Yang kedua adalah micro expression dari Paul Ekman, dan yang ketiga adalah micro expression yang kurang dari 1/5 detik ya, TL nonverbal. Apa aja itu semua, ini langsung lihat prakteknya seperti apa supaya kita tahu ya, yang mana sih yang tergolong di antara 3 tersebut. Oke, kita putar videonya. Oke, kita stop. Kita stop ada di sini. Di sini kita tadi lihat bahwa Oke, kita ulang lagi ya supaya kita tahu. Tadi ada yang tuh. Ini adalah secara tidak sadar saya sendiri pegang hidung. Pegang hidung itu saya termasuk orang yang tergolong nomor 2 ya, micro expression hanya 0,001 detik, 1 dari penduduk dunia, dari Paul Ekman ya, bahwa dengan sedikit menggaruk hidung, penolakan, yang jelas itu sebenarnya adalah sebuah keraguan-raguan ya, sebuah keraguan-raguan atau ketidakpercayaan apa yang akan diomongin ini benar atau enggak ya. Kita lanjut seperti itu. Maksudnya benar seperti apa yang mau diutarakan oleh saya sendiri tadi. Oke. Tuh, lihat. Jadi dia itu mau ngambil rambutan, guys. Oh, sorry. Dia itu mau ngambil rambutan, ya. Dia memberitahu pada teman bicaranya bahwa rambutan yang diambil dan dimakan langsung dari pohonnya itu enak sekali, segar ya. Tapi dengan bahasa tubuhnya bahwa dia pegang hidung, itu berarti saya sendiri sebenarnya ragu gitu. Seolah-olah saya itu pernah ngerasain, tapi seolah-olah saya sering ngerasain, tapi sebenarnya belum tentu semua yang diambil dari pohon itu enak ya. Oke, kita lanjut videonya dari awal lagi. Maaf kalau ada skip. Tuh, dia bilang langsung dari pohonnya. Nah, guys. Aduh, sorry videonya agak nge-lag ya. Ini sinyalnya jelek.
Nah, ini ngambil di pohon. Ngambil di pohon. Nah, ekspresi dari Aldi sendiri dengan menunduk dia sebenarnya di awal dia tegak itu bagian dari the absence of emotion as important as the presence of emotion. Jadi dia itu percaya diri gitu, tapi setelah melihat rambutannya yang diambil itu hijau ya, nggak merah, dia jadi menunduk, jadi kelihatan dia juga ragu-ragu guys ya. Jadi kelihatannya dia juga ragu-ragu. Micro expression ya, Paul Ekman ya. Nah, ini dirasain bahasa tubuh kita, apakah keluar bahasa tubuh yang lain, dirasain tuh, dia baru merasain dengan agak tertawa. Sebenarnya kemungkinan bahwa yang dimakan itu nggak seenak yang dia bayangin ya. Tuh, nggak seenak yang dia bayangin, meskipun ya kalau saya sendiri merasakan buah itu segar menurut saya, tapi nggak tahu pandangannya ya. Itu dia agak senyum sedikit tadi setelah minum. Nah, ini penjelasannya. Terus dengan saya makan sambil menunduk, sambil ngobrol sambil menunduk, bahwa saya juga sebenarnya takut kalau si yang diajak bicara ini merasa bahwa apa yang dia makan tuh enak atau enggak seperti persepsi awal dia. Jadi timbul rasa takut seperti itu guys. Nah, ini sambil ngelihat yang lain, gestur pergerakan tubuhnya, bahwa dia meyakinkan kita untuk apa ya, mengabaikan rambutan tersebut tadi. Sebenarnya ya kemungkinan nggak manis guys, dia asam tapi segar mah segar. Oke, dia ngambil lagi, kita lihat tuh, saya sendiri guys merasa asam. Saya makan yang hijau tuh, apa namanya, di sini tuh saya ngerasa asam ya guys, ngerasa asam. Berarti benar yang saya omongin tadi. Sebenarnya gestur saya tuh, saya ragu, saya sebenarnya belum pernah mencoba ya, dengan bahasa tubuh saya yang saya pegang hidung, terus saya nunduk, si audiens juga nunduk yang diajak bicara ini. Jadi sudah terlihat bahwa sebenarnya apa yang kita akan lakukan tuh kita belum tahu hasilnya seperti apa, tapi karena ya kita ikut persepsi orang bahwa buah yang dimakan diambil langsung dari pohonnya itu enak dan segar, meskipun dalam kenyataannya seperti itu tadi ya. Kita putar lagi ya, tuh kan, ketawa. Jadi ketawa ini ada memunculkan keraguan guys, bahwa ini real, nyata, dia bahwa udah bilang bahwa ini yang dimakan tuh sebenarnya asam ya. Dia udah mengutarakan itu dengan ketawa. Itu sebenarnya dia malu mau menjelasin, tapi ya mau bagaimana lagi, hasilnya emang seperti itu. Oke, itu dari 3 bahasa tubuh yang ada dalam percakapan ini. Semoga Anda dapat belajar seperti saya ya. Jadi Anda bisa tahu apa dan apa tujuan dan apa sebenarnya yang lawan Anda itu utarakan atau jelaskan dengan, meskipun tanpa berbicara, tapi dari ekspresi tubuhnya sebenarnya udah ketahuan ya. Seperti ini ada ekspresi tangan, gestur, dan juga
tadi masam ya, pas kecut merasakan muka masam. Terus ini ada satu lagi. Ini menunjukkan jam ya, menunjukkan jam bahwa ini waktu kapan sebenarnya dia pengen mengakhiri perbincangan tersebut. Nah, dari beberapa percakapan yang ada, bahwa bisa dipastikan ada bahasa tubuh ya, ekspresi bahasa tubuh ya, yang kita sendiri tidak mengutarakan, tidak menyebutkannya, tapi itu menunjukkan bahwa oh, orang itu tuh maunya seperti ini nih, gesturnya, bahasa tubuhnya seperti ini, berarti kita udah tahu gitu ya kan. Observasi dari bahasa tubuh lawan main kita atau bahkan diri kita sendiri yang sebenarnya kita tidak sadari itu. Nah, setelah menonton video kita, jadi kita tahu ya, kita tahu apa sih sebenarnya kekurangan kita, apa sih yang mau kita utarakan tapi nggak sempat kita utarakan, kita nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi dari observasi pada bahasa tubuh manusia yang tadi, yang pertama ada the absence of emotion as important as the presence of emotion, TL non verbal, yang interpretasinya kita bisa buktiin di video bahwa yang pertama dari yang saya ajak bicara itu tegak, percaya diri ya. Yang pertama itu dia percaya diri. Namun setelah saya pegang hidung, terus seolah-olah saya itu ragu, tidak percaya ya. Mungkin dia baru tahu, akhirnya dia menunduk ya. Mungkin dia tahu, wah, apa bener sih apa yang diutarakan dia, akhirnya dia nunduk. Dia juga timbul keraguan, guys, timbul keraguan. Jadi dari micro expression saya yang menyentuh hidung dan menimbulkan keraguan ya, menimbulkan ketidakpercayaan, membuat dia juga akhirnya menunduk dan ragu juga. Nah, makanya dia mencoba rasa dari buah tersebut, dan akhirnya tadi ketemu juga bahwa sebenarnya setelah digigitan pertama tadi ya, digigitan pertama bahwa dia merasa asam itu, tapi dia nggak langsung muntahan asam, enggak ya, dia ketawanya, oh emang segar. Itu sebenarnya dia menutupi ekspresinya dia yang sebenarnya, bahwa dia ngerasa asam. Oke. Jadi beberapa ekspresi itu menarik untuk kita pelajari, menarik untuk kita pahami sebagai modal kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, sebagai bahan kita untuk merepresentasikan keinginan orang lain atau keinginan kita sendiri yang kita sendiri lupa atau bahkan tidak sadar harusnya kita utarakan, tapi kita utarakan dengan kata-kata, tapi keluarnya secara gestur saja, guys, secara gerak tubuh dan lain-lain. Oke. Pelajaran kita sampai di sini dulu tentang komunikasi bahasa tubuh ya. Representasinya sebenarnya banyak yang akan saya bedah, tapi untuk pelajaran yang tadi yang banyak ada pegang hidung, ada tegak, ada menunduk, ada terus bilang oke dengan tangan jempol diacungkan, atau rasa masam dengan muka yang nyengir ya. Terus menunjukkan waktu ya, menunjukkan waktu, jam. Itu adalah gestur-gestur yang sebenarnya tanpa kita utarakan kita udah tahu maksudnya, cuman kadang-kadang itu nggak harus dijelaskan ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk share and subscribe channel saya ya. Semoga
ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, salam pendidikan. Oke, ciao. Terima kasih.